Guys, mengapa Gibran Rakabuming Raka ini disebut bersembunyi di balik peristiwa pemagaran laut? Nah, ini hal menarik. Apalagi mereka mengait-ngaitkan bahwa pemagaran laut itu terjadi di zaman atau di eranya Pak Jokowi. Tentu bisa jadi Pak Jokowi ikut terlibat pada proyek pemagaran laut. Semurah itu guys, kita bahas. Dengan kata lain, memasang pagar artinya dia sudah punya alas hak, yaitu hak guna bangunan. Dan itu yang sekarang harus dipersoalkan. Siapa yang memberi hak guna bangunan itu? Ya tentu mesti diperiksa pejabatnya siapa, BPN. Tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu. Siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi kan. Itu yang harus kita periksa. Jadi sekali. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak kepada Anda semua kita berdiskusi, membahas ada satu isu politik yang menurut saya menarik untuk kita ulik-ulik guys. Ya seperti biasa, paling seputaran Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, Kabinet Merah Putih, dan juga pertarungan partai politik nasional yang tentu ini pasca pilkada, pasca pemilu, dan sekarang mereka sedang berproses. Kalau yang di pilkada tentu prosesnya lagi ada yang di MK, ada juga yang sudah tinggal menunggu pelantikan. Nah sekarang ada isu menarik nih terkait Mas Gibran yang dinilai bersembunyi. Karena memang beberapa momen yang lalu Mas Gibran itu tidak aktif di media sosialnya. Tapi 1-2 hari ini kita lihat, kalau Anda bisa lihat di TikTok, di Instagram, dan juga di situs YouTube channel ya resmi Wakil Presiden Sekretariat, itu aktif lagi. Terlihat bahwa Mas Gibran begitu produktif melakukan aktivitas lapangannya. Nah, ini yang paling menarik adalah ketika ada yang menyebutkan bahwa Mas Gibran itu tidak seberani seperti Titik Soeharto yang turun ke lapangan ya. Ibu Titi melihat bagaimana ada realitas pemagaran laut itu yang kemudian bersinergi juga dengan aparat militer. Terjadi penyegelan sekaligus sekarang semacam pembersihan atau melakukan penertiban, tidak lagi ada pagar di laut itu. Karena memang ada riak-riak dari para nelayan yang bersuara, ini kenapa ada pagar laut yang ternyata merugikan nelayan untuk melakukan aktivitas mencari nafkahnya di laut guys. Terindra kok jelas, teraba kok jadi misteri gitu. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ya, ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya nyambung. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Nelayan kami tidak terganggu dengan adanya bambu-bambu tadi. Tarsin bener. Oh iya, takutnya model-model begini staf desa doang Pak. Karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong, artinya nelayan juga nggak boleh bloon-bloon amat. Pak Khalid yang merasakan mungkin di wilayah Pak Khalid mungkin beda dengan di wilayah kami gitu. Apa yang terjadi di lapangan, kalau misalnya tanya di staf desa, kelurahan, tidak akan pernah jernih. Dia tidak akan pernah menginformasikan dengan realitas yang nyata. Kalau yang katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti ya, saya bilang minha. Minha itu setengah dari 100. Berarti ada sesuatu yang cacat dalam berpikir. Belum lagi soal administrasi dan soal hukum. Apakah kemudian laut itu bisa dipagari? Apakah bisa laut itu dieksploitasi dengan cara-cara seperti itu? Nah, tentu memang bermasalah. Nah, ini yang menarik adalah dikait-kaitkan bahwa ini adalah proyeknya Pak Jokowi gitu loh. Karena memang proyek ini terjadi era kepemimpinannya Pak Jokowi. Jadi izin-izin administrasinya itu di eranya Pak Jokowi. Nah, bahkan mereka menyebutkan, iya oke, ini ada urusannya dengan menteri. Tapi kan ujung-ujungnya menteri juga kan di atasnya ada presiden. Nah sehingga itu perlu ditafsirkan bahwa ini adalah yang bertanggung jawab Pak Jokowi. Nah oleh karena dinilai ini berada di proyeknya Pak Jokowi, akhirnya orang menilai juga. Makanya Mas Gibran cuma ngurus makanan gratis, Mas Gibran cuma ngurus sekolah-sekolah. Mas Gibran itu tidak berani untuk melihat secara langsung bahwa ada kelompok tertentu yang sebenarnya berafiliasi dengan Pak Jokowi yang melakukan aktivitas pemagaran laut. Tuduhan-tuduhan seperti ini wajar sebagai opini guys, kita harus hargai saja. Tapi memang kalau kita mau bedah lebih jauh, ya nggak mungkin lah Pak Jokowi seorang presiden mau mengeksploitasi laut, memberikan izin untuk melakukan aktivitas pemagaran di laut itu yang akhirnya merugikan masyarakat. Apakah kemudian setiap masalah di lapangan, setiap masalah di daerah itu urusannya presiden? Apakah semua problem-problem teknis di lapangan itu urusannya urusan presiden? Ya enggak lah guys. Kan gitu. Dan pertanyaannya, kenapa Mas Gibran tidak turun ke lapangan? Ya
emangnya apakah semua juga urusan atau masalah di negeri ini harus diurus ya, harus diturun lapangan langsung oleh Mas Wapres? Dan belum lagi kita harus ketahui bersama bahwa setiap nafas gerak yang dilakukan oleh Mas Gibran itu berdasarkan petunjuk kepresidenan. Ya kan, itu berdasar petunjuk presiden dalam mekanisme protokoler gitu loh. Nggak mungkin kemudian Mas Gibran akan turun ke sana, kemudian dari sekretariat presiden tidak memberikan himbauan atau mungkin tidak mengizinkan, atau bahkan mungkin Pak Prabowo secara langsung akan turun, ngapain lagi Pak Presiden turun. Jadi ada pembagian tugas, ada job description yang memang menurutku itu sudah dikelola dalam konteks Istana Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kalau Mas Gibran datang melihat kunjungi makanan bergizi gratis, ya itu juga bagian dari nomenklatur yang udah menjadi konsensus Prabowo Gibran, guys. Begitu juga dengan bagaimana Mas Gibran menangani ada peristiwa musibah, bencana alam, itu bantuan harus datang, kan gitu. Tapi kalau konflik-konflik seperti itu, ya itu aja dua. Presiden langsung yang turun ke lapangan atau stakeholder, pihak-pihak terkait, pihak-pihak berwenang, pihak-pihak tertentu. Salah satunya juga adalah DPR RI, kan gitu. DPR harus turun ke lapangan. Nah, Ibu Titi kan anggota DPR, kan gitu. Jadi apakah semua masalah-masalah di negeri ini harus didatangi oleh Mas Wapres? Ya, tentu tidak. Katanya bocah cilik orang ngerti apa-apa pasti ingusan. Sorry ya. Yang selanjutnya yang perlu kita pahami juga bahwa sekali lagi nomenklatur wakil presiden untuk mengurusi atau untuk turun ke lapangan, ya tentu satu itu by insiden. Ya misalnya ada peristiwa yang dadakan dan itu diperintahkan oleh presiden, beliau turun ya, seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain sebagainya. Kemudian kenapa Mas Wapres sekarang lagi fokus mengurusi makanan bergizi gratis? Karena itu penting, sebab itu adalah program utama dan unggulan ya, bahkan membuat Prabowo Gibran itu menjadi pemimpin yang disukai dan dicintai rakyat dengan persentase yang cukup signifikan. Itu gara-gara apa? Gara-gara makanan bergizi gratis, guys. Belum lagi efek-efek dari makanan bergizi ini yang akhirnya membuat banyak anak-anak suka sekolah, banyak anak-anak yang kemudian mendapatkan gizi yang lebih baik, yang sehingga 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, bahkan bertahun-tahun ke depan, kita punya generasi-generasi emas, generasi yang siap, generasi yang sehat gitu. Belum lagi di lapangan ada peristiwa-peristiwa yang perlu mendapat kontrol. Misalnya seperti peristiwa belum lama ini ada keracunan, ya kan? Keracunan itu apakah kemudian salahnya Prabowo dan Gibran? Kan tidak. Tapi keracunan itu ada masalah-masalah teknis, sehingga itu penting kehadiran pemimpin di situ. Begitu juga dengan bencana alam, pemimpin harus datang untuk hadir untuk mengurusi itu. Seandainya aku bisa menjadi seperti yang kau pinta, mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna. Aku hanya manusia. Kalau urusan proyek-proyek ini kan ya pertama ada militer ya kan, apalagi kalau sudah gesekannya antara nelayan dan juga kaum elit tertentu ya, kelompok-kelompok tertentu. Jadi kita juga setuju meminta kepada Prabowo Gibran untuk mengusut terus peristiwa pemagaran lahan di laut itu. Nah, menteri-menteri juga udah turun, tentu menteri-menteri yang berkaitan langsung gitu kan. AHY sudah di situ, Nusron Wahid juga sudah ada di situ. Jadi aku pikir semua sudah sesuai dengan nomenklaturnya.
Tapi sangat disayangkan kalau kemudian kita menganggap bahwa seolah-olah pemagaran laut itu adalah proyeknya Pak Jokowi. Ini salahnya Pak Jokowi, sehingga itu Mas Gibran takut mau turun ke lapangan. Aduh, ini peristiwa-peristiwa cocok logi yang sering terjadi di perpolitikan kita ini akhirnya menyebabkan fitnah di mana-mana gitu. Kan gitu ya. Aku yakin juga kalau Pak Prabowo memerintahkan Mas Gibran untuk melakukan kunjungan atau monitoring langsung terkait peristiwa atau pemagaran laut, Mas Gibran pasti akan turun gitu. Jadi apa yang dilakukan Mas Gibran hari ini, apa yang ditampilkan di media sosialnya, di media channel YouTube-nya atau media-media massa, itu adalah berdasarkan koordinasi oleh Pak Prabowo atau Pak Presiden. Jadi nggak mungkin Mas Wapres itu melakukan aktivitas yang aktivitas itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak memiliki konsensus dan menabrak apa yang menjadi semacam protokol yang sudah disiapkan untuk seorang wakil presiden. Jadi itu kita tepis guys ya, kita harus tegaskan kepada publik bahwa Mas Gibran turun ke lapangan hari ini dan mulai aktif. Dan kita lihat tetap beliau fokus di generasi kita yang ada di SD, SMP, dan juga SMA dalam rangka mengawal proyek makan bergizi gratis. Ini sangat bagus menurut saya. Dan yang kedua, beliau selalu hadir di tengah-tengah aktivitas masyarakat yang menjadi korban musibah. Beliau hadir untuk kemudian ada proyek-proyek yang perlu diselesaikan, beliau hadir juga, ada undangan-undangan kenegaraan, beliau tampil, menerima tamu. Jadi udah job description-nya udah disiapin. Pak Prabowo kemana? Nah, dalam hal-hal tertentu, urusan dalam negeri, Prabowo yang ngurusin. Urusan luar negeri, beliau yang keluar gitu. Nah, itu enaknya kita ya. Era sekarang ini, Pak Prabowo atau presiden kita ini juga suka ingin tampil memang ke ruang internasional supaya memberikan daya pikir kepada dunia internasional bahwa jangan main-main dengan Indonesia hari ini gitu kan. Nah, beda dengan Pak Jokowi yang memang tidak, volumenya ke luar negeri itu tidak seperti Pak Prabowo gitu kan, karena memang Pak Jokowi lebih fokus ke masalah-masalah di dalam negeri. Tapi itu di periode keduanya, karena di periode pertama juga aku lihat sangat aktif beliau. Tapi hebatnya beliau membuat Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan internasional kan gitu. Ada beberapa pertemuan-pertemuan internasional tuh yang di Bali, yang di mana itu dilakukan di Indonesia. Jadi aku pikir Jokowi, Prabowo itu masing-masing punya kehebatan dan punya sesuatu yang perlu kita apresiasi. Jadi apakah Pak Jokowi ikut terlibat pada pemagaran laut? Tentu jawabannya tidak. Bahwa kemudian di era Pak Jokowi ada pemagaran laut? Iya. Kalau kemudian setiap masalah di era Pak Jokowi itu gara-gara Pak Jokowi juga, maka jangan-jangan ini nih kita yang ada di kota Manado, kita yang ada di Papua sana, kita yang ada di Kalimantan, kita ada yang di Sumatera, ada orang yang kemudian mungkin saja ada masalah dengan lahan, masalah dengan tanah, masalah dengan laut, para petani kita. Apakah itu semua adalah kesalahannya Pak Jokowi? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bill, Offside. Lucu.